Panji aja tuh ya, yang mungkin sekarang saya nggak tahu tuh, jangan-jangan ke luar negeri nih pakai fasilitas negara nggak itu ya, APBD negara ya, mesti dicek lagi tuh ya Panji ya, bahkan mengkritisi MUI Bekasi waktu itu ya, jangan mau guys, masa udah pada tua masih keganggu lihat orang makan ketika puasa, emang selama ini puasanya ngapain aja sebenarnya, ya kan? Nah, jadi jangan mau guys, teman-teman kita yang nggak berpuasa dan lagi pengen makan kerang, usus ayam, bumbu kuning, mesti gimana katanya. Nah, jadi dia melihat masa gara-gara orang buka warung aja terganggu aktivitas puasanya. Ya kan bodoh banget, lemah banget loh katanya. Apa namanya, kita lihat ajarannya ya modelnya membuat orang akhirnya menjadi egois, ya, menjadi mau menang sendiri, jolim, ya, malah menyusahkan orang, begitu ya. Dia yang puasa menyusahkan orang, gitu ya. Di mana nilai pahalanya? Di mana ada nilai rohaninya, begitu ya? Kalau malah puasanya menyusahkan orang, bukan sebagai ujian, maunya dimanja. Selama Ramadan 2022. Namun MUI Pusat menekankan agar pemilik warung makanan tidak memamerkan dagangannya kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Warung tak usah ditutup jualannya, tapi makanannya jangan dipamerkan kepada orang yang sedang berpuasa. Ya, melalui Twitter Holis Nafis 27 Maret 2022. Ia meminta puasa jangan menutup hajat orang lain, tapi yang tak puasa jangan menodai bulan Ramadan. Menurutnya, selama bulan suci Ramadan harus meningkatkan saling tenggang rasa dan saling menghormati, katanya. Ayo saling tenggang rasa dan saling menghormati. Jadi ini dia nge-tweet ini ya karena beberapa netizen men-tweet ya. Jadi malu lah dia mau coba lempeng-lempengkan gitu. Jadi puasa macam apa nih begitu ya. Terima kasih atas masukannya, luar biasa ya Pak Suara Lara. Kita lanjut. Nah, ini udah masuk ini Pak Suara Kebenaran. Silakan Pak Suara. Lanjut. Gaspol. Iya, Pak Uti, terima kasih. Selamat malam. Shalom. Shalom malam semuanya. Pak Suara. Ya, shalom. Jadi saya coba singgung dulu judul kita kali ini mengenai puasa Muslim makin lalim. Ya, jadi saya coba kutip beberapa bacaan ya berita puasa di tahun lalu karena ini kan sekarang belum 1 bulan ya, baru 1 minggu kita belum kumpulin berita-berita kelaliman-kelaliman di seluruh Indonesia puasanya Islam nih ya. Nanti kalau sudah 1 bulan baru kita akan tahu ya seberapa lalimnya puasanya. Jadi yang tahun lalu itu saya bacakan MUI Kabupaten Bekasi, Jawa Barat meminta pemilik usaha kuliner seperti restoran, kafe, rumah makan, hingga warung kopi di wilayahnya tutup pada siang hari selama Ramadan. Kan? Selama 1 bulan tuh diminta tutup oleh Pemkot Bekasi. Ya. Jadi Pemkotnya ikut-ikutan. Sekretaris Umum MUI Kabupaten Bekasi, Muhyiddin Kamal, juga meminta para pengelola dan pengusaha tempat hiburan malam menutup sementara aktivitas usahanya selama bulan puasa tersebut. Saya mengimbau kepada pemilik usaha kuliner agar menghormati bulan suci Ramadan dengan menutup tempat usaha pada siang hari selama Ramadan, ujar Sekretaris Umum MUI Kabupaten Bekasi, Muhyiddin Kamal. Begitu ya, itu dibacakan di berita tuh Antara Jumat 25 Maret 2022 ya tahun lalu. Begitu juga pemerintah kota Pemkot Bengkulu melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Eko Agus Rianto mengimbau warung-warung makan ataupun restoran untuk tertib dalam berdagang pada saat jam pelaksanaan puasa. Hal ini dilakukan untuk menghormati mayoritas warga Muslim yang tengah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Untuk itu Eko mengimbau kepada para pengelola warung makan maupun restoran yang buka saat bulan Ramadan untuk tutup atau tidak buka secara mencolok
Ia menuturkan jika tidak tutup, ia pun meminta kepada pengelola warung makan untuk lebih tertib. Pemilik warung bisa menutup usahanya dengan kain atau gorden sehingga tidak mengganggu warga yang sedang berpuasa. Kita sifatnya masih mengimbau, ya, artinya pihak-pihak rumah makan diminta untuk menghormati umat agama Islam yang sedang beribadah puasa. Dan ini harus disikapi otomatis karena ini bulan puasa, harapan kita semua rumah makan ditutup, ya. Jadi Pemkot melalui Satpol PP akan terus mengimbau dan melakukan pengawasan, ya. Jadi ini saya ambil 2 contoh saja tahun lalu. Jadi Pemkot dan MUI memberikan statement, ya, untuk tutup, ya, selama bulan Ramadan. Lalu MUI pusat karena banyak yang tag, masyarakat netizen udah mulai cerdas, mulai terbagi, ada yang pro dan kontra, sehingga mungkin malu juga MUI pusat, ya, dengan model seperti ini. Islam begitu lalim banget, nyuruh-nyuruh warung-warung tutup selama Ramadan hanya karena untuk menghormati mereka puasa, begitu. Sehingga MUI pusat melalui Kiai Haji Holil Nafis menyebutkan warung yang menjual makanan tidak perlu tutup selama Ramadan 2022. Namun MUI pusat menekankan agar pemilik warung makanan tidak memamerkan dagangannya kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Warung tak usah ditutup jualannya, tapi makanannya jangan dipamerkan kepada orang yang sedang berpuasa. Ya, melalui Twitter Holil Nafis 27 Maret 2022. Ia meminta puasa jangan menutup hajat orang lain, tapi yang tak puasa jangan menodai bulan Ramadan. Menurutnya, selama bulan suci Ramadan harus meningkatkan saling tenggang rasa dan saling menghormati, katanya. Ayo saling tenggang rasa dan saling menghormati. Jadi ini dia nge-tweet ini ya karena beberapa netizen men-tweet, ya. Jadi malu lah, dia mau coba lempeng-lempengkan gitu. Jadi puasa macam apa nih, begitu ya? Puasa yang modelnya menekan-nekan, mengintimidasi, warung lain nggak boleh buka, ya malu dia akhirnya, ya, sebagai MUI pusat. Bahkan MUI Bekasi meminta untuk tutup. Nah, tanggapan dari warganet ya macam-macam, ya. Setelah itu ya barulah kan MUI pusatnya malu, dan kita harapkanlah lewat pencerdasan warga-warganya, ya, bukan karena ajarannya, ya. Kalau ajarannya sih kita udah nggak heran lah, mereka itu memang maunya mengintimidasi, maunya egois sentris, maunya menang sendiri, maunya dihormatin, maunya orang lain tolerir, ya, toleransi sama dia, ya, tapi dianya nggak toleransi. 1 bulan ditutupin, gimana orang mau cari makan, mau cari nafkah, padahal kan siang hari itu justru yang paling ramai orang-orang makan, ya, kantor. Kalau udah malam udah jarang begitu. Nah, jadi banyak orang malah justru netizen banyak yang mulai bersuara, ya, kok buat mengontrol puasa, kan mereka bilang itu kan untuk mengontrol hawa nafsu, ya, tapi malah dia dengan puasanya Islam itu malah disuruh untuk mengontrol usaha orang lain, ya. Jadi bukannya mengontrol hawa nafsu, malah ikutan juga untuk mengontrol usaha orang lain, ya. Orang lain dikontrol usahanya, lu nggak boleh buka, ya, dari pagi sampai sore, mungkin jam 17-18 baru boleh buka. Kan mengontrol usaha orang lain, ya, mematikan usaha orang lain selama 1 bulan, ya. Artinya jadi apa? Ya lalim, jolim, begitu, ya. Ya, lu yang puasa, kita yang repot, ya, mesti ditutup-tutup, ya. Berapa banyak UMKM, restoran-restoran, rumah makan yang harus tutup, menghormati seperti itu, begitu. Dia yang puasa dibikin semua orang repot, begitu, ya. Bahkan yang orang yang nggak puasa jadi ikut-ikutan repot, ya, jadi jalim, jadi lalim, ya, nggak heran seperti itu, ya. Nah, jadi mungkin malu, ya, setelah netizen ngomongin, mengkritisi aturan-aturan yang modelnya seperti itu, ya, yang nggak punya otak.
yang nggak bisa berpikir, ya, yang terbelakang begitu ya. Ya, ajaran ini jadi mengajarkan memang jadi orang terbelakang, bahkan sekelas Pemkot aja, pemerintah daerah yang digaji, ya, pegawai-pegawai pemerintah yang harusnya bersikapnya adil, sesuai dengan konstitusi begitu ya. Ini malah jadi bego, jadi terbelakang otaknya, kebijakannya juga jadi terbelakang, jadi bodoh begitu, karena takut diintimidasi. Ya, sama lah kasusnya kayak bola, ya, politisi-politisi yang semacam Ganjar Koster itu, si Hamka PDIP itu, PKS Nazir itu, ya jadi bego begitu ya, jadi terbelakang, takut terintimidasi begitu, karena ajaran ini memang mengajarkan begitu, maunya menang sendiri, maunya egois, maunya ngikutin dia, maunya ngikutin pemikiran dia, dipaksa-paksakan ya, padahal terbelakang. Nah, jadi bahkan yang si komedi Panji aja tuh ya, yang mungkin sekarang saya nggak tahu tuh, jangan-jangan ke luar negeri ini pakai fasilitas negara nggak itu ya, APBD negara ya, mesti dicek lagi tuh ya Panji ya, bahkan mengkritisi MUI Bekasi waktu itu ya, jangan mau guys, masa udah pada tua masih keganggu lihat orang makan ketika puasa, emang selama ini puasanya ngapain aja sebenarnya, ya kan? Nah, jadi jangan mau guys, teman-teman kita yang nggak berpuasa dan lagi pengen makan kerang, usus ayam, bumbu kuning, mesti gimana katanya. Nah, jadi dia melihat masa gara-gara orang buka warung aja terganggu aktivitas puasanya. Ya kan bodoh banget, lemah banget loh katanya. Ya kan, imanmu tuh lemah banget begitu. Ya, masa cuma ngelihat warung buka aja lu bisa terganggu, ya kan? Ya bodoh begitu, ya tipis banget seperti itu. Nah, jadi MUI Bekasinya beralasan, berkilah, ya kan, mengatakan penutupan sementara usaha kuliner itu pada siang hari itu agar umat Islam dapat menjalankan ibadah dengan kusuk katanya, ya kan. Pelaku usaha tersebut, ya restoran, kafe, rumah makan, warung dan sejenisnya mengimbau semua pemilik usaha kulinernya agar menghormati bulan suci Ramadan dengan menutup tempat usaha pada siang hari selama Ramadan katanya. Ya kan jadi bodoh begitu ya. Jadi banyak akhirnya dengan kritikan-kritikan netizen ya selama mungkin 1, 2, 3 tahun, ya lama-lama malu lah mereka. Ya, pemimpin-pemimpin agamanya ini, MUI-nya yang pusat akhirnya malu ya. Mungkin yang di MUI yang Bekasi, yang di daerah-daerah Lampung termasuk Pemkot ke Pemkotnya masih bodoh-bodoh ya. Masih takut-takut begitu dengan intimidasi ini ya. Mudah-mudahan tahun ini makin pinteran, makin cerdas begitu dan makin malu begitu ya. Dibully begitu ajarannya begitu ya. Jadi memaksa orang untuk menghormati puasanya dia, tapi dia nggak menghormati orang yang tidak berpuasa, dilarang-larang untuk buka rumah makannya, waktunya mereka untuk cari usaha, waktu mereka mau cari makan siang, waktu mereka mungkin lagi kelaparan, ya mereka maunya ditoleransi, tapi mereka tidak mentoleransi orang seperti ini. Dan ibadah puasanya ya kata orang netizen itu ya tipis banget begitu imanmu itu, masa ngelihat orang makan aja bisa terganggu, ya bodoh. Artinya kalau kita udah punya komitmen untuk puasa, ya nggak akan terganggu. Ya, saya punya anak buah dulu tuh hebat itu, dia udah puasa 3 hari ya, karena dia pas lagi ada satu project yang waktu itu cukup besar, dia puasa loh 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum begitu ya. Jadi dia puasa 3 hari 3 makan tidak minum begitu, dan dia masuk kerja, nggak ada dikurang-kurangin kerjanya ya. Tetap dia kerja dari jam 9 sampai jam 5 dia masuk begitu. Waktu kita makan pun kadang-kadang kita ngobrol di tempat makan, ya dia nggak terganggu, dia tetap puasa begitu. Ya walaupun hari ketiga itu begitu lemah, tapi dia lakukan dengan baik ya karena motivasinya benar, ya mau cari Tuhan, sehingga proyeknya juga goal didengar Tuhan karena motivasinya benar. Ya kalau orang yang bodoh, yang bego, ajarannya bodoh begitu, ya bukannya ngajarin puasa secara rohani ya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk mengekang hawa nafsu, untuk lebih dekat lagi hubungannya dengan Tuhan ya, dengan Pencipta. Ya, yang ada malah jadi jolim, menjadi lalim begitu, menjadi egois ya, menciptakan manusia yang egois yang ada begitu ya, melarang-larang orang lain hanya untuk hormati, saya lagi berpuasa nih begitu ya.
Nah, itu yang ngaco begitu. Nah, semogalah lewat orang-orang yang semakin pintar di zaman ini ya mempintarkan mereka yang ajarannya memang terbelakang, membuat orang dengan ajarannya jadi terbelakang begitu ya. Ya, seperti itu begitu ya. Kalau jadi artinya mereka itu berpuasa tapi menyalakan warung makan yang buka selama Ramadan. Lu salah lo, warung makan jangan buka lo. Padahal warung makan itu mungkin udah dari berapa puluh tahun sebelum mereka ada juga udah buka begitu. Tapi mereka salahkan warung makan, salahkan restoran, kafe begitu ya. Dengan ajaran puasanya mereka, modelnya mereka begitu ya. Wah, kalau kamu buka ini bisa membatalkan puasa saya begitu. Dia menyalahkan sehingga melarang-larang begitu. Ya, bukannya justru kalau kita itu sebagai ujian begitu ya, bahwa puasa itu adalah ujian diri kita begitu ya. Ya, walaupun ada makanan di depan ini seperti anak buah saya dulu tuh kerja, dia puasa tiga hari ya, nggak ada problem orang makan di depan kita lagi makan, kita yang nggak puasa, dia puasa nggak merasa terganggu, malah itu ujian begitu ya, nggak ada problem begitu. Jadi malah levelnya lebih baik begitu. Justru yang melarang-larang ini begitu lemah banget begitu ya, jadi ngaco begitu. Nah, jadi apa namanya, kita lihat ajarannya ya modelnya membuat orang akhirnya menjadi egois ya, menjadi mau menang sendiri, jolim ya, malah menyusahkan orang begitu ya. Dia yang puasa menyusahkan orang gitu ya. Di mana nilai pahalanya? Di mana ada nilai rohaninya begitu ya? Kalau malah puasanya menyusahkan orang, bukan sebagai ujian, maunya dimanja ya. Gue puasa nih, lu tutup semuanya. Goblok begitu. Cara logikanya, nalarnya bodoh banget begitu ya. Beda banget sama puasa Kristen. Kita mau puasa 40 hari, mau puasa seminggu, mau puasa 21 hari nggak makan, nggak minum pun kita nggak ada yang problem. Mau makan di depan kita juga nggak ada problem begitu ya. Kita nggak larang-larang karena kita tahu level kita jauh lah sama mereka begitu ya. Jauh karena mereka nggak kenal Tuhan ya, sebenarnya cuman ritual-ritual aja, ajaran manusia saja untuk puasa-puasa model begini, ajaran-ajaran manusia saja yang menutup-nutupi periuk makan orang ya, masyarakat begitu. Nah, jadi kita ngelihat ini kacau, jadi jolim sebenarnya ya. Mereka mau menutup 1 bulan ya boleh aja lu tutup, coba bayar ganti rugi dong kalau nggak mau jolim ya. 1 bulan orang usahanya memang warung makan dan orang paling banyak orang makan itu siang hari ya, kasih ganti rugi coba ya. Kan enggak, yang ada cuman menegur, nggak ada seperti itu. Dan kita bersyukurlah mungkin negara-negara Arab sekarang lebih maju ya, mungkin tahun-tahun sebelumnya sama kayak Indonesia ya, karena ajaran ini jadi bego juga, jadi terbelakang dan mereka malu lah ya. Mungkin juga netizen sekarang yang global lebih pintar baca internet berita sehingga dibulilah ajaran ini. Dan akhirnya juga mungkin di Uni Emirat Arab sekarang restoran-restoran nggak ada problem, buka saja begitu, nggak ada larangan. Dan Indonesia juga akhirnya lama-lama makin malu juga begitu. Jadi kita ngelihat memang ajaran ini membuat manusianya jadi terbelakang, pola pikirnya tertinggal, nggak ada cerdas-cerdasnya, jadi bodoh. Bahkan politisi pejabatnya aja yang sekelas Ganjar, gubernur ya, yang mau jadi capres loh RI 1 jadi bodoh juga, jadi terbelakang juga ya kan. Kalau kita singgung bola kemarin begitu ya. Kalau PKS mah nggak udah heran lah, janda-janda aja mau dikawinin ya, artinya lewat ajaran ini Ikhwanul Muslimin yang rata-rata muslim semua ya, jadi bego semua lah ajarannya itu kan, partainya ya. Jadi lagi pinter-pinter, lagi begonya bego banget begitu ya. Jadi nggak usah heran begitu. Kalau FPI ya ompong kayak begitu ya, kayak anak SD lah pikirannya, nggak usah heran. TV One yang kita bingung juga tuh, yang katanya Karni Ilyas KW masuk kok bisa undang sekelasnya si ompong itu untuk ngomong begitu ya. Sekelas Hamka semua tuh pada nggak ngerti sejarahnya Israel begitu. Kapan Israel menjajah Palestina? Kan bodoh. Palestina justru dijajah Mesir sama Yordania ya, dari 48 sampai 1967 itu ya. Nah, seperti itu. Justru Israel itu merebut tanah-tanah itu justru dari Yordania dan Mesir, seperti itu. Nah, jadi kita ngelihat nggak ada
mereka nggak ngerti kemanusiaan, ya. Jadi terbelakang tentang kemanusiaan, yang ada maunya perang begitu. Kalau kita kan berbeda, kita sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus memperlakukan sesama kita itu sama memperlakukan kepada diri sendiri. Kasihlah sesamamu sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kita mengerti manusia, yang kita lawan tuh iblis, bukan darah dan daging, bukan manusia. Manusia itu harus kita kasihi, harus kita doakan, harus kita ampuni, harus kita sayangi. Itu ajaran Tuhan Yesus luar biasa. Kalau mereka enggak, beda golongan, beda agama, beda pemahaman, dikafir-kafirkan, halal darahnya, bisa dibunuh, kekerasan, intimidasi, ya model-model begini, nggak ngerti, jadi terbelakang. Ya model-model Gus Dur yang tadi disingkat, yang tadi disinggung dikit, ya mungkin dia banyak belajar dari orang-orang Kristen, ya, belajar dari seluruh agama juga, ya. Jadi dia wawasan literasinya terbuka, sehingga ya malu juga dia kan kalau ngikutin ajarannya si orang-orang terbelakang ini begitu. Akhirnya ya dia pakai nilai-nilai universal bahwa harus manusia memanusiakan begitu, ya, harus mengasihi sesama begitu, baru itu ajarannya menjadi berguna bagi sesama, bagi manusia. Tapi kalau ngajarannya ngebunuh, bom bunuh diri seperti Abdul Somad, ya bodoh begitu, ya, ajaran terbelakang. Orang siapa yang mengikut ajaran begini? Ya orang goblok begitu, ya. Ya tapi susah karena memang ajarannya udah tertulisnya begitu ya. Kalau yang NU yang pintar-pintar yang lebih cerdas, orang-orang Islam yang lebih cerdas seperti Ade Armando, ya malu lah ngajarin orang ngebunuh, ya walaupun Islam. Tapi kan dia pakai nilai universal, bukan nilai ajaran Quran. Kalau ngikutin Quran ya model-model FPI, model-model PKS, ya nggak ada kemanusiaan. Minim kemanusiaannya, nggak ngerti kemanusiaan, terbelakang mereka untuk urusan-urusan seperti ini begitu, ya. Jadi jauh, makanya ya tadi seperti tadi itu nggak akan ada cerdas-cerdasnya, ya, nggak akan ada pintar-pintarnya. Negara-negara yang Muslim nggak akan jadi pemenang Nobel, ya. Jadi ini ajaran Arab aja sebenarnya ini kan, ya, hanya menghipnotis negara-negara lain yang kurang cerdas, umat-umat yang nggak kurang cerdas begitu, mau percaya dosa dapat diampuni melalui ritual cium keliling 7 kali, ya, ngabisin uang devisa begitu, ya bodoh begitu. Masa ya itu hidup mesti hidup benar, maksud cium bisa menghapus dosa, ya, goblok begitu. Ya lama-lama jadi bodoh kalau ngikutin ajaran ini, pasti akan bodoh, ya. Ya semoga lah lewat internet begini semakin mencerahkan, sehingga semakin meninggalkanlah ajaran-ajaran yang membuat orang itu jadi terbelakang, jadi bodoh, tersesat. Ya, terima kasih Pak Uti.